Salahkan aja gue nggak apa-apa. Puaskan hati lo. Karena rasa gue udah buku sama lo gitu. Nah ini paling penting. Namun kini ku menyerah. Nah itulah yang gue bilang, terkadang lo itu tahu apa yang terbaik buat lo, tapi lo nggak ngelakuin itu karena lo lebih mengandalkan ego lo gitu. Karena gue pengen album Harapan itu menjadi harapan bagi banyak orang gitu. Dan album Harapan ini menjadi harapan bagi orang yang belum punya harapan dan yang sudah punya harapan. Pop R&B juga di Cinta dan Luka. Dan ada yang middle beat juga dikaji ulang. Dan ada yang disco juga di di Dirimu Hanya Dirimu. Halo semuanya, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Di mana gue biasa udah dapat, kalau udah begini nih, udah berarti udah dapat tamu di sini, dapat teman yang baru yang akan cerita-cerita soal yang seru-seru. Kenapa yang seru-seru? Karena cuma ada Chamber Talks pokoknya seru-seru. Gue hari ini udah kedatangan salah satu teman yang asik banget, tapi lagunya bikin orang galau. Siapa lagi kalau bukan Stefan Pasaribu? Nggak sia-sia gue megang gitar kan jadi enak kan? Jadi enak kan? Makanya memang di Chamber Talk ini bro, orang-orang itu gue ajak ke sini untuk chill, untuk santai, untuk ngobrol-ngobrol yang asik-asik. Tempatnya juga nyaman sih. Terima kasih banyak. Asik banget ya, comfort gue di sini. Terima kasih. Bro, apa kabar? Puji Tuhan, damang. Mana gimana mana? Damang. Sudah, alhamdulillah saya. Ini berarti udah kota ke berapa nih kalau boleh tahu, muter-muter? Ini kota ke-7. Oh, 7 kota ya? Udah 7 kota men, ini tuh kota terakhir di Tur Harapan. Iya. Makanya gue pengen luapkan semuanya di sini. Langsung. Nah, gue dengar kemarin ketika lu ngerilis album ini, lu emang mau muter-muter dan gue emang nungguin sih Stefan Pasaribu kesini apa enggak, dan thank you banget udah kesini. Oh iya dong, harus dong, nggak mungkin nggak kesini, harus itu mah. Terima kasih. Gue mau pembuka dulu nih pertama, Harapan. Lu kan lagi tur Harapan nih, sebuah album lah, itu bisa bilang album berisi 9 lagu yang semuanya itu lu garap bareng sama Musika. Betul. Sama Musika Studios. Nah, yang mau gue tahu dulu kenapa Harapan? Kenapa lu akhirnya memberi judul itu? Ada beberapa faktor. Salah satunya adalah 9 lagu ini tuh tersirat makna harapan di setiap lagunya. Ada harapan di sana. Dan untuk meaning gedenya sebenarnya ya, karena gue pengen album Harapan itu menjadi harapan bagi banyak orang gitu. Dan album Harapan ini menjadi harapan bagi orang yang belum punya harapan dan yang sudah punya harapan. Luar biasa. Gitu. Udah jalan 7 kota, oke, mungkin lancar ya. Betul, lancar mulu gue mah. Oke, karena lu tadi sebenarnya ingin memberi sebuah harapan nih bro buat orang-orang. Lu sendiri ketika lu nulis Harapan, lu punya harapan apa sih tentang album ini? Harapan gue ya itu, gue nggak munafik, gue pengen banget ini tuh booming album gue. Tapi yang paling penting adalah gue pengen album gue ini tuh sebagai wadah sih sebenarnya, wadah bagi orang-orang yang sudah punya perjalanan hidupnya. Dan gue pengen banget album ini tuh bisa relate sama orang-orang gitu. Karena lagu-lagu yang ada di sini tuh sebenarnya perjalanan hidup semua orang pasti pernah ngalamin semua 9 lagu ini. Dan banyak banget orang yang nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Apalagi itu kekecewaan, sedih, galau. Jadi dengan lagu ini gue berharap orang bisa menyampaikan isi hati mereka gitu. Jadi ini jadi media mereka lah ya, untuk sharing gitu ya. Iya. Oke. Gua udah dengerin jujur dan gua bilang ini album Stefan Pasaribu banget. Ini gue alasan kuat kenapa. Apa tuh? Jadi vokal lu kan serak bro, ya kan serak. Dan ketika lu vokal lu serak ini, lu punya sebuah karakteristik yang ketika lu produksi lagu, range-nya sampai mana nih kuatnya? Ya. Tapi Stefan Pasaribu di semua lagunya, gua kira orang serak tuh kan nyampe situ aja. Dia di sini ya, dia nyampe lebih tinggi lagi. Makanya ketika lu mainin beberapa lagu, di mana ada yang aransemennya beda-beda. Dari chill sampai lu punya yang agak disco kan. Iya, beat juga. Nah itu, Stefan Pasaribu versatile itu. Iya. Apa itu memang target lu mau menunjukkan warna yang berbeda-beda gitu dari seorang Stefan Pasaribu? Iya, gue pengen banget orang nggak ngebatasin Stefan itu, Stefan cuma bisa lagu galau gitu, tapi bisa semuanya, bisa semua genre, makanya gue masukin. Ada juga yang pop R&B juga di Cinta dan Luka, dan ada yang middle beat juga dikaji ulang, dan ada yang disco juga di Dirimu Hanya Dirimu. That's why dengan kayak gitu orang ngerasa, berarti Stefan itu luas ya, gitu. Jadi bukan cuma terpatok sama itu ya, gitu. Gue pengen orang mengenal sosok Stefan itu as a musician, bukan
as a galau musician gitu. Ya, jadi bukan cuma galau doang tapi semuanya bisa. Iya. Orang kan taunya lu dengan sebuah lagu yang kita semua udah tahu na 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 tuh langsung main gitarnya. Kehilangan gue bukan Stefan Pasaribu maksud. Bro, tapi karena lu punya sebuah warna baru nih dengan sebuah album ini. Ada nggak sih tantangan tersendiri buat lu untuk meyakinkan orang-orang pendengar lu semua nih teman-teman gitu bahwa Stefan Pasaribu itu is not just belum siap kehilangan gitu? Pastinya gue pengen banget orang menilai gue itu bukan cuma belum siap kehilangan. Ya puji Tuhannya ada 2 lagu yang lumayan orang tahu kayak lagu Haunting yang baru dan ternyata hanya kamu yang sama Jody. Tapi gue pengen orang ngeliat Stefan itu as a professional singer gitu. Jadi semua lagunya itu memang didedikasikan buat orang-orang dan bukan hanya belum siap kehilangan gitu. Challenge tersendiri buat lu ada nggak? Misalnya kayak gini, misalnya gua itu terbiasa untuk kayak gue ya. Kalau contoh gua terbiasa untuk membawakan lagu-lagu dengan notasi falsetto. Oh, oke. Iya. Ya kalau boleh, ini Dika ini juga baru ngeluarin albumnya. Thank you. Dika, judul albumnya. Judul albumnya Berubah-Rupa. Iya. Terima kasih banyak. Semoga booming ya. Amin. Jadi promoin Stefan Pasaribu kan. Iya. Nah, gue kan terbiasa membawakan sesuatu dengan falsetto lagu falsetto. Dan challenge gue adalah ketika gue harus membawakan yang high note tanpa falsetto, orang-orang apakah akan berpendapat, oh lu mah udah aja cocok dengan range segitu. Lu pernah nggak punya sebuah challenge di mana lagu lu kan banyak banget nih dan semuanya itu kan macem-macem, nggak cuma satu. Ada nggak challenge tertentu? Oh, setiap lagu pasti ada challenge-nya. Apalagi lagu gua lucunya nih ya, kayak Kajulang. Itu kan santai sebenarnya. Lagunya kayak aja ulang lagi. Tapi sebenarnya di tengah sampai akhir itu gue pengen itu mirip kayak Backstreet Boys, lu tau gak? Yang Boyz II Men yang tinggi-tinggi. 90s banget sih lagu itu ya. Makanya gue itu challenge banget buat gue, apalagi kalau itu dinyanyikan pagi. gue ngerti maksudnya. Suara-suara baru bangun. Lu bayangin gue waktu di Malang ya. Di Malang gue nyanyi ke sekolah jam 8 pagi. Habis upacara bendera tuh. Iya benar. Habis itu gue nyanyiin kaji ulang setinggi itu, belum siap kehilangan setinggi itu. Gue tampil lagi setinggi itu, semua lagu gue tuh nembak tinggi gitu. Saking bingungnya gue tanya gitu sama produser musik gue. Kenapa sih lagu kita yang nggak datar-datar nggak bisa? Karena suara lu itu meminta untuk dia naik gitu. Jadi kayak gitu. Jadi mereka bisa ngelihat kita itu range kita sampai mana dan kemungkinan terbesarnya suara lu itu di mana dia tuh tahu gitu. That's why gue nggak bisa apa yang mau gue doang gitu, tapi apa mau orang gitu. Jadi mereka terbiasa dengan apalagi belum siap kehilangan naik setengah. Iya. Dan makanya banyak banget lagu gue itu naik setengah. Karena memang suara gue meminta untuk nggak rendah gitu. Pertama kali dibilang kayak gitu gimana? Kayak apa reaksi lu ketika lu dibilang gitu? Naik gitu. Gue orangnya suka challenge. That's why gue coba. Gue nggak pernah misalnya dikasih tantangan. Gue pasti bilang nggak bisa, nggak mau. Tapi gue pikirin dulu, terus habis itu ya udah gue coba. Nice. Nah waktu gue coba ternyata di luar ekspektasi gue, wah ternyata enak ya. Gitu. Kayak belum siap kehilangan itu sebenarnya aslinya itu dari G. Tapi rendah kan. Abis itu Ifnat waktu itu selaku vocal director gue naikin ke 1 AA. Abis itu naik lagi setengah. Jadi ke bass. Lo siap diriku gitu. Tinggi sih, iya. Ya orang kecekik. Dan waktu itu siap-siap dulu, tunggu dulu bentar. Abis itu blak minum air putih yang banyak baru bisa. Ya itu, tapi dibarengin dengan rasa itu tadi. Jadi gue nggak pengen asal-asal yang nembak, asal-asal yang tinggi. Tapi gue pengen benar-benar rasanya nyampe. Pantas nggak ini dinaikin? Rasanya makin dalam nggak kalau ini dinaikin? Kalau nggak usah. Gitu. Jadi detail itu ya. Wah, gue kritis banget kalau nada sama musik. Nice. Nah, tadi kita ngomongin harapan nih, Bro. Ya. Gue penasaran sama Ku Tak Mampu Lagi. Yang MV-nya tuh sama Upi ya? Upi gue, Pak. Sebelum kita ngomongin MV-nya, gue mau ngomongin lagunya, Ku Tak Mampu Lagi. Kenapa lagu ini yang dijagoin gitu? Berat sebenarnya. Tapi sebenarnya intinya itu adalah karena lagu Ku Tak Mampu Lagi ini lagi banyak banget orang ngalamin. Jadi ceritanya itu tentang toxic relationship gitu loh. Jadi bisa di kerja, bisa di hubungan, bisa di keluarga gitu. Banyak banget teman-teman gue yang cerita tentang ketoksikan pasangan mereka. Dan gue juga pernah ngalamin itu. Dan gue ngerasa
kayaknya bagus deh kalau gue buat lagu yang mewakili perasaan kita semua gitu. Akhirnya gue buat lagu Tak Mampu Lagi tuh. Apalagi gini, ini kan gue sebenarnya dari sudut pandang gue ya, cowok sebagai cowok. Makanya di liriknya itu kan gue bilang salahkan aja gue nggak apa-apa, puaskan hati lo, karena rasa gue udah beku sama lo gitu. Tapi beku belum berarti membatu, beku bisa cair nanti. Tapi untuk saat ini rasa gue udah beku sama lo. Detail banget ya. Oh iya. Gitu ya. Sampai kayak gitu gue pengen liriknya itu bukan apa juga bisa masuk ke dalam hati orang gitu. Dan semua waktu di refnya kan gue sudah sama bi. Nah itu tuh siapa sih orang yang gampang bilang kalau gue aja yang salah nggak apa-apa. Iya. Nah itu gue pengen matiin ego gue bilang biar ku yang salah. Walau hati kecewa, walau hati gue kecewa gitu. Karena tak ingin lagi gue, karena cinta gue udah pergi gitu. Terus terakhirnya berat tuh mengalah. Nah ini paling penting. Namun kini ku menyerah. Karena semuanya itu gue lakuin karena apa? Karena gue udah nyerah sama orang. Karena nyerah itu bukan berarti cuma sekali lu lakuin. Karena udah sering dong. Udah berulang kali makanya gue udah nyerah. Pesan yang gue pengen sampaikan adalah kalau nyerah itu nggak apa-apa tahu. Lu dari sebuah ref ya, sekali ref nih, lu mainin emosi orang tuh berkali-kali. Lu udah mental lagi. Gue mentalin lagi, gue salin diri gue lagi. Habis itu gue buat dia yang merasa bersalah. Kayak gitu. Keren. Oke. Jadi Ku Tak Mampu Lagi ini yang lagi banyak orang rasain, apakah itu juga yang mau diceritain di MV-nya nih? Ya. Tapi sebenarnya di MV-nya tuh ya, kalau lu nonton MV-nya kayak gitu tuh, itu terakhir dibakar. Itu, gue mau nanya itu sama lu. Itu ide siapa? Itu ide dari kita bareng-bareng. Oke. Tapi sebenarnya kalau lu tahu ya, itu kan habis gue bakar gue senyum gue pergi kan, senyum psikopat lah. Emang itu yang gue rasain kan. Cuman sebenarnya ada yang yang nggak ditayangin lagi. Ada sebenarnya videonya. Jadi pilihan waktu itu. After gue bakar, gue nyanyiin Happy Birthday, tapi terlalu serem katanya. Itu gue psikopat banget. Karena waktu itu gue kan ulang tahun di video klipnya. Terus ceweknya ngerayain ulang tahun gue. Yang sebenarnya cewek itu juga ngelakuin hal yang sama selingkuhannya gitu. Iya. Nah, tapi ada lagi nih twistnya nih. Kan dia selingkuh, dia ngelakuin hal yang sama. Tapi kan gue nggak lihat. Kok lu tahu? Ya karena di MV-nya kan gue nggak ngelihat cewek gue selingkuh. Iya. Tapi bisa aja itu ada di pikiran gue. Jadi guanya juga udah toksik sebenarnya. Jadi sama-sama toksik. Nice. Iya kan? Wow. Gitu. Terkadang kan kita toksik sama pikiran kita sendiri, benar gak? Hideo Kojima kalau bikin film, bikin game ya tolong orang ini. Ya makanya kayak gitu. Karena mungkin mungkin cewek itu ngelakuin kesalahan, akhirnya lu bermain sama pikiran lu. Ini pasti selingkuh, ini pasti ngelakuin hal sama kok sama gue, sama selingkuhannya. Padahal gue nggak ngelihat. Sampai ada scene yang lu di kaca kan? Iya. Beda kepribadian. Iya betul. Yang satu senyum senang, satu lagi kayak ngeredam kesenangan gue bilang, udah dia ngelakuin itu kok sama semua orang gitu. Gitu. Lu pasti pernah pikir gitu lah kayak misalnya cewek lu baik sama lu pasti kayak ini kenapa nih baik banget ya? Kayaknya dia juga kayak gitu kayak semua orang. Gitu. Itu yang mau gue tekanin di video klipnya nih. Nah yang dibakar itu bisa jadi pikiran gue. Karena kan gak ditunjukin cowoknya dibakar. Gue cuman tiba-tiba bakar rumah, tiba-tiba gue pergi senyum. Semuanya bermain sama plot twist. Semuanya bermain dengan pikiran. Tergantung POV lo. Lu mana yang lebih terima. Keren banget nih, coba. Saya amazed beneran nih. Beneran. Makanya kayak MV ini tuh banyak banget yang mau dibahas dari ekspresi. Jadi gini, gue sudah menyadari sesuatu yang salah sama lu di tengah tuh pas lu yang gini-gini sendiri. Udah marah gitu ya, udah geram. Ini ada something wrong nih dengan orang ini ya. Terus kan cek, oke dia ada scene lagunya mati, nyalain korek. Dia mau ngapain nih? Mau nyembat atau gimana? Gue pikiran keluar. Bakar mawar dulu ya. Rumah lu bakar. Makanya gue bakar. Tapi ceweknya kan gak ada situ juga, nggak tahu. Ya itu. Ya saya di sini baca emang disutradarain sama. Tapi lu tau gak? Ini kan scene pertamanya lucu banget nih. Scene pertamanya adalah ketika gue dansa sama cewek itu. Dan itu pertama kali gue kenalan sama dia. Hai Tasya, Stefan. Oke, langsung ya kita nggak punya waktu nih buat pendekatan dulu. Langsung aja ya kalian scene-nya dansa. Stefan itu udah beku, tapi ceweknya kayak masih merayu gitu. Jadi Stefan beku, cewek ngerayu gitu. Baru ketemu hari H. Iya, baru ketemu hari H. Scene pertama langsung kayak gitu. Pas make up nggak ketemu? Udah. Abis itu action. Gue langsung terapin diri gue waktu gue ada di toxic relationship. Gue benar-benar beku waktu itu, gue benar-benar marah dan gue flat itu. Gitu. Iya. Ceweknya senyum, ngebelai gue kayak dia kayak ketetapan membunuh gitu. Gak tau gue kayak kesurupan men, sumpah. Gue waktu itu benar-benar masuk banget ke dalam karakter dan gue
waktu itu kayak psikopat banget dan semua orang lihat. Iya. Waktu cut cewek itu takut. Kak boleh nggak kakak senyum dikit? Aku nggak pernah lihat kakak ini serem banget. Katanya dia takut gara-gara menurut dia gue bener-bener masuk ke dalam cerita itu gitu. Dia sampai setakut itu. Gue bilang emang iya, gue lihat video gue. Teman-teman gue bilang anjay Stefan banget nih gitu. Yang tahu-tahu mah ya. Yang tahu-tahu mungkin tahu karena memang gue kalau udah flat flat pasti flat itu gitu. Oke. Gue males gitu dah kayak gitu gue. Tapi belum tentu nanti kayak gitu lagi. Bisa dihapus sama momen. Lu pernah kepikiran nggak untuk menciptakan sebuah universe? Universe apa tuh? Universe dari semua yang lagu-lagu lu ternyata semuanya ada suatu semesta yang di ujung-ujungnya itu apa gitu misalnya. Kayak gini. Film A, film B, film C, film D ternyata mereka satu universe. Ternyata di ujung mereka ketemu apa gimana. Lu pernah nggak kepikiran kayak gitu? Belum sih. Cuman kalau bilang berkaitan sih semua lagu gue berkaitan sebenarnya. Nah, Makanya yang gue bilang tadi itu semuanya perjalanan gitu. Iya, Cuman kalau universe apa belum mungkin pikir sampai situ gitu. so, lu bukan cuma detail sama lirik dan musik. Kayak semua yang ada di hidup lu Iya, sekecil aspek. apapun, aspek kecil tuh lu harus detail banget karena lu Harus. harus mempelajari baik dan buruk dari sesuatu itu kan. Betul, Dik. Karena karena kan hidup lu itu cuma lu yang tahu. Iya, Apa yang terbaik buat lu tahu gitu. Sebenarnya lu tahu apa yang terbaik buat lu, tapi lu nya aja yang menolak untuk itu gitu. Karena lu lebih mengandalkan ego lu. Misalnya, saya setuju misalnya sama dia. kayak gua. Iya. Gue tuh tahu kalau begadang itu gak bagus. Tapi ego gua bilang, ngapain sih cepet-cepet tidur? Masih banyak hal yang bisa lu lakuin kok. Besok ya urusan besok gitu. Padahal badan lu meminta untuk istirahat. Iya. Nah, itulah yang gue bilang terkadang lu itu tahu apa yang terbaik buat lu, tapi lu nggak ngelakuin itu karena lu lebih mengandalkan ego lu gitu. Oh nyanyi potongan TikTok nih gimana deh? Gue banyak speechless nih luar biasa loh. Oke, gue sampai lupa mau ngebahas si Kuta Mampu lagi saking ternyata bukan ideologi ya, apa yang menjadi pemikiran lu itu pernah menjadi pemikiran gue dan gue merasa gue kayak emang sakit mikir kayak gini ternyata enggak, semua orang pasti pernah mikir gitu. Iya. Makanya di podcast ini gue buka semua dah. Sip, mantap. Bro, kita ngomongin sedikit mengenai si Kuta Mampu lagi ini dan referensi lu gitu. Lu ketika lu membawakan lagu ini atau ntar lu ikut produksinya kan? Ikut dong. Proses aransemen segala macam lu ikut. Semua ikut. Nah, ada nggak sebuah referensi kan lu orang yang sangat detail. Lu pingin seperti apa? Lu pingin pesan ini tersampaikan di bagian mana lagunya pas segala macam. Lu ada nggak dengerin siapa gitu atau apa? Sebenarnya kalau musik ya, Iya. buat lagu ini gue dengerin ada namanya solois Korea. Siapa tuh? Namanya Kim Bum-soo. Oh, iya. Lagu-lagunya nadanya mirip, agak-agak mirip sama lagu ini. Cuman gue pengen ambil temanya itu gitu, yang pengen ngambil sayatan hati. Gitu. Walau liriknya itu beda gitu artinya. Cuman gue ngerasa musik dia itu bisa cocok ke Kuta Mampu lagi gitu. Baru kali ini gue pengen ngambil referensi Korea gitu. Udah gue coba gitu. Gue tuh nangkep vokal lu karena lu tadi bilang Korea. Mungkin ya ini sedikit referensi mungkin tambahan. Gue rekomen lu dengerin Park Hyo Shin namanya. Park Hyo Shin lupa gak. Dia itu tipikal lagunya kayak album lu. Oh ya? Iya. Mirip coba Park Hyo Shin namanya. Park Hyo Shin. Hyo Shin. Park Jisung kan beda. Beda itu. Itu orang nggak usah nyanyi, lari aja gak capek-capek tuh kalau Park Jisung. Park Hyo Shin. Iya, Shin. Hyo Shin. Park Shin dia di sini. Apa ya? Apa sini mah itu? Ini dia. Hyo Shin ada. Ada South Korea singer. Itu. Itu. Iya. Nah, ini orangnya. Itu vokalnya tuh mirip sama lu sih. Serak dan dia bisa nembus sampai ke B apa ke C crash gitu. Pokoknya tinggi-tinggi banget. Dan ketika gue dengerin lagunya judulnya Wildflower, pernah jadi PR gue waktu gue belajar vokal. Gue dengerin vokal lu di album ini. Ini Mas Stefan makan ini makanan dia gitu. Mungkin ketika gue dengerin album ini memang ada sedikit sentuhan Koreanya. Iya. Oh, ternyata dibuka sama Stefan ada beberapa referensi Korea. Baru lagu ini. Yang lainnya enggak ada. R&B black music ada nggak yang jadi ini? Bukan yang di lagu ini. Oh, Di lagu yang Cinta dan Luka di album Harapan. albumnya. Ada. Boyz II Men itu juga ada. Makanya gue bilang kan orang tiba-tiba gue buat jadi black kayak gitu kan. Sama Cinta dan Luka. Jadi itu juga agak R&B. Jadi lagu gini. Sungguh ku tak ingin kau pergi dari hidupku gitu. Jadi ya Iya.
ada semua. Gue baru nyadar kenapa lo dibilang Bruno Mars, Pak. Kenapa? Gue baru nyadar gue. Satu ya, secara lo tampilan rambut begitu kayak Dubs, Hooligan zaman-zaman itu. Asli. yang kedua, vokal lu ketika membawain itu kan kayak strain di sini. Padahal kan enggak ya. Oh, Bruno Mars gitu. Ini gue berarti. Amin. Amin, kita aminkan semua, amin. Itu sih yang paling penting sih. Oke, ada nggak maksudnya sedikit karena lu ikut sama proses produksinya nih dari gua tuh berusaha banget untuk bisa nge-produce satu album sendiri dan gua merasa tantangannya tuh banyak banget, sangat banyak kendalanya. Lu ada nggak ngalamin kayak gitu ketika lu produksi si album ya 9 lagu ini, kendalanya ada nggak? Oh pasti dong, pasti setiap lagu aja ada gitu ya. Apalagi albumnya dikumpulin semuanya pasti ada. Apalagi dari segi waktu gitu, terus kesibukan produser kan beda. Iya. Terus gue itu paling susah nemuin lirik ya. Gue itu paling susah nemuin. Kalau nada gue bisa dapat sehari 2 hari gampang. Iya. Lirik itu gue benar-benar susah gitu. Karena lu detail banget ya. Iya, dan gue nggak pengen lirik gue itu terlalu susah. Iya. Dan gue nggak pengen lirik gue terlalu gampang. Oke. Jadi gue pengen bisa diterima orang tapi agak jarang didengar gitu. Makanya membeku kan, orang bisa terima tapi jarang didengar gitu. Betul. Yang buat orang ketika nyanyi kan, aduh ini gue nih, itu gue PR banget, susah banget. Karena ini, menurut gue, lirik sama nada itu berpengaruh. Betul. Nada tinggi, lu bakal susah nyebutin i, nggak bakal bisa i, that's why harus a, e. Makanya orang kalau berhumming ada yang iya, nggak ada i, nggak bakal ada. Nah itu juga harus diperhatiin pemilihan katanya. Habis itu kayak misalnya lu bilang maaf. Maaf lu nggak mungkin kan, tapi harus lu merendahkan hati. Maaf telah menyakiti, makanya gitu kan. Nah, itu skeptis banget dalam itu. Oke. Pemilihan kata itu sesuai dengan nada lu juga gitu. Jadi ketika lu nyanyi lagu nembak, nadanya tinggi, itu harus kata-kata yang sakit. Nah kayak menyerah. Mungkin ku menyerah. Gitu itu benar-benar udah habis. Gitu Marena. Terus terakhirnya baru gua rendah karena apa? Gua udah capek. Kayak namun kini ku menyerah. Oke, masuk ke emosi terakhir tuh ya. Emosi udah lu capek udah ngeluarin semuanya, udah habis teriak-teriak. Karena apa? Abis orang capek teriak-teriak, pasti orang jadi rendah. Iya. Ya udahlah, capek terserah. Nah itu yang buat ikut tamu boleh. Oke. Lu tuh kayak kalau buka kelas online nih, gua cocok lah. Iya. Ini berkat bagus lu. 7 kota. Dituangin semua di Bandung nih kayaknya. Berarti diminta 10 kayaknya. Waduh. Boleh. Oke, gua cukup ya. Silakan. Jangan salah. Sebutannya. Iya, dia tadi di bawah lu coba dan diminum. Kok nggak mau ternyata ini. Gue jadi banyak belajar banget sih dari ngobrol sama lo mengenai proses dan gimana cara menciptakan seni ya. Menciptakan sebuah karya seni yang kita sedetail itu, tapi ujung-ujungnya orang bisa terima dengan mudah. Betul. Iya kan? Apalagi lu kan juga as a musician. Iya. Gimana menurut lu? Lu udah berapa lama tuh berarti? Gue dari 2022. Oke, udah 2 tahun. 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Nah, terus gimana? Susah juga kan? Gue menyampaikan sebuah pesan gimana cara biar nyampainya nih. Kadang-kadang dengan lirik berbahasa Indonesia pun gak nyampe gitu. Makanya gue harus tambalin sama aransemen dan emosi ketika gue nyanyi. Ketika ya menyerah yang pertama lu nembak, menyerah yang kedua lu menyerah banget nih. Iya, sampai. Gue sampai kayak yang ketika gue harus tinggi banget, tapi ketika gue yang kalem gitu, yang capek, yang kelihatan banget lemesnya, gue di panggung pun harus jadi orang ngerti gitu. Iya betul. Emosinya ya. Emosinya. Betul. Dan itu ternyata sangat-sangat susah gitu dilakukan ketika lu tidak bisa tap in ke emosi itu. Makanya lu ketika lu tidak merasa dan tidak relate sama ceritanya, lu harus tap in ke emosinya lah setidaknya gitu kan. Lu bayangin nggak? Gue pernah nyanyi Dirimu Hanya Dirimu. Disco pak itu. Disco kan? Iya. Tapi keluarga gue lagi ada yang meninggal. Lu bayangin gak? Gimana tuh? Ya udah, gue harus tetap nyanyi. Gue waktu galau itu memang lagi galau, gue ingat keluarga gue ini karena gue dekat banget sama dia. Iya. Ketika jadi ini temannya udah gue anggap keluarga dari dulu itu bareng sama gue udah 5 tahun. Di kosan lama kita bareng. Iya. Waktu gue nyanyi Dirimu Hanya Dirimu, ini semua orang gak ada yang tahu nih. Ini baru gue kasih tahu. Gue dapat kabar sebelum gue manggung dia meninggal. Dan dia terakhir nyari gue. Kata istri dia udah nikah. Kata
istri gua bisa, gua lagi ada di kota mana, gua harus nyanyi di rumah disco gitu gimana kan. Ya udah, gua harus profesional, gua langsung ya dirimu, gua sedih tapi gua harus senang gitu. Nah itu sangat Iya. complicated gitu. Masuk ke emosinya tuh Wah, susah parah. banget. Iya. That's why yang dirimunya itu gue tekenin dikit karena gue kadang lost control gitu. Jadi gue dirimu, habis itu gue balik lagi. Itu jadi lepas-lepas kayak gitu. Nah itulah musisi itu beratnya. Iya. Gue lupa juga ada waktu itu, bukan Beyonce sih, ada pokoknya penyanyi Amerika yang sangat-sangat terkenal banget. Gue lupa siapa, gue baca biografinya. Pas dia udah di podium di bawah, kan dia nanti naik gitu. Iya. Nyanyi. Anaknya meninggal. Anaknya meninggal, dia lihat, tapi gimana dia membangun emosinya, dia harus tetap nyanyi. Pas nangis dia profesional nyanyi. Dia berubah. Kayak gitu lah musisi. Nah gue juga ketika di panggung, gue ngerasa gue bukan diri gue. Iya. Makanya orang-orang kalau bilang, lu kalau turun panggung lu kayak orang biasa ya, kayak Stefan, kalau di panggung beda gitu. Nah memang karena itu yang harus kita keluarin. Iya. Secara nggak langsung, secara nggak sadar kita mengeluarkan energinya itu gitu. Energi penyanyinya. Nah itu yang gue bilang susahnya. Iya. Kayak acting sih, kayak gini, lu manggung di sebuah tempat yang lu inginkan, lu ketemu sama semua orang yang lu pingin ketemu, tapi lu harus bawain lagu sedih. Iya. Itu, gue pernah di sisi itu ketika gue harus bawain Mitomania, lagu gue pertama kali itu kan sedih. Iya. Gue habis bawain, terus terakhirnya gue harus bawain Tuan Muda Jenaka yang happy gitu. Ya. Itu shiftingnya kan jauh ya. Nah, Gue tuh berasa acting di situ. ya. Being someone I'm not. Betul. Oh, oke. Jadi Harus kayak gitu memang. That's why pemilihan set list itu penting banget. penting mainin gininya. Kalau gini juga, tapi agak-agak jadi gelombang. Iya. Gitu. That's why gue punya, OPR itu punya 3 segmen. Ah. Segmen happy, walaupun ada dikit ininya galau, tapi nggak terlalu galau, middle beat. Terus kedua dia akustik, Iya. gue ada akustik version, sama intimate, gue main piano sendiri sama ngiringin orang nyanyi. Oke. Segmen 3 baru gue galau brutal, dan ditutupi dengan lagu yang happy. Kenapa gue buat kayak gitu? Karena gue ngerasa mungkin di awal lu awal-awal karir lu atau awal-awal hidup lu bakal bahagia. Terus diisi dengan kekosongan, itu ada intinya. Iya. Nah, di terakhir lu ngerasa pecah banget, hancur banget hati lu. Lu bakal dihancurin. Tuhan sengaja membiarkan itu terjadi buat ngebangun mental. Iya. Di terakhir gue buat lagu senang, karena di ending gue percaya kita semua bakal happy ending. Bangkit lagi. Bangkit. Nice banget. Itu sebuah ideologi ya untuk para musisi. Tolong setlist. Setlist coba deh. Gua nggak bisa. Gue juga lupa sih siapa. Tapi gue pernah melihat satu festival bareng sama gue. Dia logo happy di awal. Sampai habis tuh galau. Sampai habis terus dia harus berpisah dari teman-teman. Terima kasih semuanya. Jadi kayak beranya. Iya, gue nonton dia tuh yang lu bukannya barusan ngajak kita galau, sedih, lu udah meninggalkan kita kentang banget nih, gitu rasanya gitu. Makanya satu itu penting banget. Iya. Gue pernah ngelakuin itu juga. Oke. Jadi kan makanya live and learn lah, belajar terus kan. Terus gue lagu terakhir tuh lagu Belum Bisa Kehilangan. Orang lagi galau parah, orang lagi nangis-nangisan. Terima kasih semuanya ya semuanya, tapi orang kayak gue pengen ini nih obatnya nih apa nih Itu. gitu. Oke. Itu sebuah ilmu yang penting banget sih. Gue juga masih belajar soal itu. Thank you banget. Semuanya bakal belajar. Gue juga terus belajar. Luar biasa. Coba-coba aja terus. Speechless banyak nih gue di sini. Kita lanjutkan ke di sini fakta. Wow. Gue dapat fakta bro tentang lu bro. Banyak malah. Tapi gue saring ya beberapa ya. Ya karena kebutuhan dulu waktu ya. Durasi ya. Fakta.com ini ya. Fakta. Nomor 3 mencengangkan. Nomor 5 kamu gak nyangka. Stefan Pasaribu penyanyi. Sekarang gini kabarnya. Yang pertama ya. Stefan Pasaribu itu tidak bisa menolak yang namanya mie instan Indomie goreng. Siapa yang ngomong? Kok tahu sih? Itu jadi makanan wajib lu kalau lagi tur bagaimana? Oh enggak. Gue gak terlalu ediko. Okay. Cuman gue pasti marah kalau teman gue atau tim gue itu masak di rumah gue, masak Indomie goreng. Masak mie instan goreng. Kalau nggak apa-apa nih Indomie lah, ya. Kalau masak Indomie goreng di rumah gue, kan udah tahu kan wanginya itu kan mengundang ya. Gue habis makan, pasti gue marahin. Gue bilang, lu gak ada masak. Akhirnya kalau dimarahin baru mereka nggak jadi masak, baru dimasak setengah. Kalau nggak mereka makan dia. Udah tahu itu sangat. Lu bikinin gue gitu kan, harusnya bilang tadi gue makan. Karena mereka gue larang, ini nggak boleh sering-sering ya, kita harus makan lagi juga gini. Makanya mereka yang ngatur gizinya gue kayak kemarin malam-malam juga kayak manajer gue kan sama ini kan ada penyakit lah sama kru-kru gue yang
yang inilah badannya lumayan gede lah. Gitu. Iya. Ya, gue takut mereka kena kayak bokap gue. Oke. Bokap gue kan kena gula. Oke. That's why gue juga sangat jaga-jaga gula. Gitu. Ya. That's why gue bilang sama mereka, enggak ya, lo nggak boleh gini-gini. Lo nggak boleh gini-gini. Lo nggak boleh minum kopi susu, harus kopi hitam. Lo juga malam-malam nggak boleh makan. Mereka udah gue nasihatin terus selama ini gitu. Apalagi selama 10 hari bareng-bareng ini mereka ya nurut ya. Ya. Karena ketahuan sama gue diam-diam gue marahin gitu. Nggak jadi bu ini kopinya gitu. Kayak gitu. Gue sangat-sangat perhatian lah sama kesehatan tim gue. Oke. Karena apa? Nanti kalau mereka sakit yang berdampak juga sama gue juga, sama kita juga. Betul. Dan sama keluarga mereka juga. Betul. Buat mereka juga kan. Cair rezekinya jadi susah. Iya betul. Jadi buat gue juga. Lu bener lah. Betul bener. Dia beneran, lu beneran sedetail itu sama hidupnya. Itu tuh keren banget sih. Gue acungi, ada nggak 10 jempol gue kasih buat lo semua. Karena gue udah sering berpapasan sama penyakit. Jadi udah enggak sih, daripada lu menyanyiakan hidup muda lu buat sakit-sakitan. Mending lu fresh aja, sehat aja. Amin, kita sehat-sehat semua teman-teman ya. Makanya kita abis ini mau apa? Sama abis ini ya, nyambung nih sama fakta selanjutnya bahwa Stefan Pasaribu tuh suka banget badminton. Makanya itu nanti malam beres ini Stefan Pasaribu akan ikut tanding badminton. Enggak, main-main seru-seru aja. Sebenarnya semua gue suka olahraga, bola, badminton, tenis meja, boxing malah gue lagi belajar udah setahun ini. Oh ya? Iya, gue belajar boxing terus tapi yang paling gue demenin ya badminton, paling demen. Kenapa? Gue suka aja kompetisi. Dan kompetisi ini juga apalagi apalagi double kan. Bisa membuat kerjasama makin bagus. Wow, nyambung ke situ nilainya ya. Iya. Gue suka aja nyemes muka orang sih. Ini mukanya di mana gue smash? Enggak lah. Jahat banget gue psikopat. Lu udah bakar kan itu kan? Iya. Sekarang lu smash mukanya. Iya benar, tapi di koki itu ada pisau dikit. Gue psikopat. Ampun. Ini. Selanjutnya, kita langsung lanjut ke satu fakta terakhir nih. Yang mana yang kita pilih sih? Oke. Stefan Pasaribu katanya di sini hobi banget main game. Masa sih? Permainan hidup ya. Wah, pantesan dia ngomongnya berat. Hidupnya penuh dengan lika-liku sepertinya ya. Kenapa? Lu ngedoyan main game? Games gue suka, tapi nggak edit parah. Nah. Nggak sedulu lah. Dulu memang gue edit parah. Tapi akhir-akhir ini enggak sih. Gue lebih mikirin gimana caranya promosi album gue. Itu aja gue udah pusing gitu. Terkadang gue main game buat bangun relasi loh. Sama artis-artis lain. Ayo main game. Oh gitu. Tapi gue lebih suka main game PC sih daripada game apa. PC? Oh ini, Dota? GTA. Oh GTA Online. Tekken Online gitu. Gue dilihat tuh sama yang lu bilang tadi, yang penting promo jalan. Gue pernah lagi promo bawa PS. Nggak, gue mainin PS-nya. Gue mikir, pusing gue. Ya gimana ya, gue besok jawabnya nggak boleh salah nih gitu kan. Iya. Ini gue bawa laptop, isinya game semua. Yang gue main cuma satu kota doang gue mainin. Yang lainnya gue mikir terus gimana ini, caranya gimana ini gitu. Aduh ya Allah, itu suka duka ya teman. Ya gimana orang tua yang habis ngelahirin anaknya. Pasti dia pengen pamerin ke orang-orang. Betul. Iya. Kalau anak gue yang satu itu yang udah sulung itu belum siap kehilangan, gak usah dipamerin. Udah pernah denger lah. Iya. Kalau ini kan yang baru-baru, jadi harus ngikutin abang-abangnya. Gitu. Nyokap gue ya, ini gue tuh jadi hari ini, gue tuh jarang banget bilang gue mau podcast sama siapa, gue mau syuting sama siapa, gue mau ketemu sama siapa. Nah hari ini tanya, kamu mau sama siapa? Hari ini ada tamu, ada Stefan Pasaribu. Stefan Pasaribu tuh yang mana ya, katanya nyokap. Gue nyanyiin, ternyata, belum siap kehilangan gitu. Ya nyokap gue nitip salam, gue lupa nyampein. Salam balik. Nitip salam. Dia semuanya. Stefan yang ini Bu. Jadi lagunya yang belum siap kehilangan ini. Mama apa namanya? Bu Ira. Bu Ira. Iya. Bu Ira, saya Stefan. Dengerin album Harapan Bu Ira, langsung di semua digital kamu kesayangan Ibu. Dan YouTube-nya ada di Musika Studios dan Stefan Pasaribu. Langsung aja Bu. Jangan cuma lagu di kadonya, lagu saya juga. Ini nyokap gue kalau nonton kakak gue sedih. Karena di playlist gue bilang aja lah Spotify dia ada lagu lu. Belum siap kehilangan, dimasukin. Sarangnya gitu ya. Selanjutnya, satu lagi gue tambah satu fakta lagi. Lu tuh punya sebuah barang, kemana-mana lu bawa pokoknya. Lu bisa menebak barang itu apa? Nebak, padahal dia yang bawa. Ada. Apa itu? Necklace. Kalau di sini tulisannya bukan. Apa itu? Sini tulisannya bantal.
Oh iya. Betul kan? Sama tur ini. Nah, itu bantal apa? Itu bantal gua di rumah, gua bawa aja. Oh, lu bawa. Iya gitu kan teman-teman gua bawa ini apa namanya? Enggak suara. Namanya. Teman-teman gua kan bawa bantal leher. Nah, Nah, kalau bantal leher kan cuma buat leher doang, tapi kalau ini kan buat satu tubuh. Oh. Jadi di hotel pun gua pakai bantal itu. Oh. Pernah tuh tinggal cuy. Ketinggalan Ketinggalan di kota. Waktu itu gua kemana kita ya? Kita di Malang nggak sih? Malang tuh? pokoknya 1 jam. Iya. Oh, Surabaya. Surabaya ke Malang. Malang. Ketinggalan. Dia ketinggalan di Surabaya. Iya. Gue udah di Malang, ketinggalan di hotel, akhirnya digojekin besoknya. Hah? Iya. Surabaya ke Malang digojekin. Iya pakai kardus gitu, sejam setengah. Oh. Iya, kalau ketinggalan di apa? Bandung Di- Surabaya sih ya, mampus lah gua udah. PR. Iya, karena nggak dapat lagi. Bantal itu punya kenangan banyak banget. Oke. Kutu-kutu gue di semua situ. Gue mikir punchline-nya apa nih orang ya? 11-12 ternyata emang Pak Dias nih suka ngasih punchline nih. Bang Dias itu my bro. Kita udah lama kenal. Itu sampai gue pernah, Pak capek nggak sih tiap-tiap punchline. gue belajar dari dia soalnya. Murid ternyata. Oke, Stefan Pasaribu. Yap. Kita main game dulu. Oke. Kita akan main sebuah game yang namanya Discord. Gue seneng nih begini ada back sound-nya. Iya. Biasanya Butuh nggak pemain musik biar gue? Soalnya gue tertarik tuh ada North di situ. Jadi gue main aja North. tahu-tahu setiap gue lagi podcast, Stefan Pasaribu masuk ke kedua kita. Iya. Bisa. Bayaran gue cuma ini aja. North aja sebulan. Nggak apa-apa. Kita main Disordered dulu bareng Stefan Pasaribu. Oke. Jadi gue akan ada beberapa pertanyaan. Ada akan 2 nih ya, Disordered. Lu pilih satu. Nggak usah cepet-cepet juga nggak apa-apa, agak take your time. Tapi gue mau tahu cerita kenapa lu pilih itu. Oke. Lu kan orang yang sangat detail nih. Biasanya di balik sebuah jawaban lu tuh ada cerita-cerita nih. Oke. Oke, boleh cerita sedikit. Yang pertama, Stefan Pasaribu, kalau lu bikin lagu, lebih prefer nadanya mayor apa minor? Dua-duanya sih gue punya lagu kayak gitu ya. Mungkin mayor kali ya. Kenapa? Karena menurut gue major itu terang. Ah. Ya kalau minor gelap. Ya. Kalau major terang. Belum siapa kehilangan aja, sesedih itu major. Ya. Coba kalau minor, ternyata belum siap aku kehilanganmu. Jadi gitu. jadi ini kan Melayu. Jadi Melayu. Iya, makanya major. Major. Jadi lu ingin memberikan kebahagiaan untuk orang lewat lagu yang mungkin tidak bahagia. Menurut gua kalau major itu tegas. Jadi kan tegas. Baru. Sama kayak lagu-lagu gua itu walaupun galau dia tegas. Kalau dia menunjukkan dia galau, gua galau. Lu yang barusan kenceng G kan? G. Sir Dendi, ini teman gue yang ini. Lu Ya. orang kedua setelah dia yang ngomong di podcast ini. G itu mayor dan tegas. Wow. Nih lu kayaknya cocok nih ngobrol sama dia. Tapi kalau lu ngobrol sama Sir Dendi ya, podcastnya 10 jam nih. Buset, banyak gak? Bah, panjang nih. Panjang. Kehidupan kita bahas. Selanjutnya, Ya. lu kalau lagi ada masalah nih bro, Hmm. anggap lu lagi pelik banget hidup lu mending pendem atau curhat sama orang. Pendem. Kenapa tuh? Ya gua bukan gak suka ya. Gua pengen gimana cara ngomongnya? Gua nggak pengen ngerepotin orang-orang aja. Tapi terkadang mereka yang ngorek-ngorek. Pinter banget mereka. Gak perlu Rami Rafael. Mereka gak perlu Yakuya yang harus bikinin. Tau gak lo? Langsung aja. Lo ada apa sih? Muka lo beda? Enggak. Generasi kita kan mirip ya, sama ya, deketan ya. Iya. Makanya kita tahu Uya-Kuya zamannya dulu. Iya. Orang kan tahu sekarang Gini nggak gitu. doang. Iya. Yang habis yang udah kesurupan terus dibilang Uya gue, kamu kayaknya belum kesurupan ya? Belum apa nih? Belum dihipnotis ya? Oh iya Pak katanya kan. Pura-pura. Udah tidur begini. Iya. Oke, berarti lo lebih memendam ya. Iya. Memendam. Baik. Sama kayak rasa, enaknya dipendam tuh. Kaji ulang lagi. Ini nyambung bulu nih, bro, punchline bulu. Selanjutnya, Stefan Pasaribu. Lu nulis lirik nih. Kalau nulis lirik tuh lu lebih seneng atau lebih prefer spontan? Uy. Ketahuan umurnya. Bias nih. Itu mah udah lewat masanya itu, jauh. Spontan, apa lu nunggu momen yang pas? Nunggu momen yang pas. Oke, karena tadi cerita Yang kayak gue bilang tadi, gue nggak bisa buat lirik segitunya gitu. Agak susah dan gue butuh orang sih yang bisa ngertiin lah atau ngerelasiin lirik yang gue mau. Gitu. Oh, jadi ketika lu jadi lu ngomong ke orangnya gue bikin lirik. Iya, gue kayak pengen liriknya tentang ini, cerita gue kayak gini. Biasanya gue buat tulisan panjang tuh, habis itu dipilih sama dia. Oh, Jadi gue punya tim yang kayak gitulah. mantep ini.
Keren. Ya kan kita butuh tim, men. Iya. Gak ada yang namanya Superman, ada yang super tim. Betul. Di belakang Super saya Meat makanya- Team 2 miliar. Beda ya? Beda ya? Udah berapa punchline dari sini ya kan? Tapi tunggu deh. Mau kunci jawabannya paling di kantong saya. Lu mah gue kayaknya zaman-zaman sekolah itu kan. Terus nonton-nonton Iya, makanya TV kan kayak kita gitu. kesel banget ya. Udah dapat 2 juta. Atau mau ditirai 2, apa di kantong saya katanya kan? Gua pernah Dustin Tiffany. Dia pas pernah main apa namanya itu? Super deal. Super Deal itu kan. Gue bilang, "Tin, kerjaan lu ngapain sana?" "Saya kesel, Pak," katanya. Dia ikut syuting nih. "Saya kesel, Pak, kenapa?" "Nungguin itu jawabannya yang mana?" Udah bilang nih. Iya. Yang di koper. Mau di koper apa mau di kantong saya? Iya. Mau di koper. Mau di kantor apa mau di tirai? Tirai. Mau di koper apa? Udah boleh nggak jawab cepetan gitu kan? Iya. Terus bete aja. Bete karena yang di koper itu memang yang idea paling gede. Tahu banget ya kita permainan Si ya. John, si Dustin tuh. Selanjutnya. Wah, ini personal banget kayak buat. Oke. Ini sebuah pertanyaan personal. Makanan manis atau pedes? Personal assistant itu. Personal banget tuh. Pedas. Kenapa tuh? Karena gue bilang tadi gue nggak suka yang manis banget Mm-mm. karena ada resiko gula. Mm-mm. Gue suka pedas karena sejak gue di Bandung gue makan pedas dan pedas itu enak. Iya, gue pertama kali makan pedas banyak itu di Bandung. Gue nggak suka pedas awalnya. Makanan apa itu? Poncelut bro. Oh, lu makan sambelnya? Sambelnya. Nggak pakai kecap? Habis itu gue suruh pok gue. Pok kalau nggak pedas gue nggak makan gitu. Jadi pedas terus. Tapi pedas itu enak men. Terus bisa buat daya tahan tubuh lu meningkat loh. Betul. Enggak, lu pernah coba Bu Imas nggak? Belum di mana tuh? Oh, itu Bu Imas juga sambelnya. Pi, Bu Imas pi. Sambelnya. Wow, lu kalau seneng pedas, lu coba makan sambel Bu Imas deh. Gua yang suka pedas aja, kalah gua sama sambel itu. Nangis gua. Jangan terlalu pedas banget juga. Masalahnya jawaban dia aja udah pedas banget, lu ngapain sih? Jawaban pacar lu aja udah pedas gimana mau sambal Bu Imas? Mungkin pedasnya yang ini kali ya, masih kayak enak dimakan tapi masih gitu, tapi yang nggak buat lu kayak merasa di neraka gitu. Oke. Baiklah. Sekarang Stefan, ditinggalin apa ninggalin? Kenapa Kang Dias? Kenapa lu gini? Gua Jangan search di Google ya. ditinggal. Ditinggal. Ya. Lu lebih baik lu yang stay. Gak apa-apa ya, kayak yang lagu gua Kita Mampu Lagi, biar gua yang salah gak apa-apa. Tangan dulu, mau tangan dulu. Sekarang lanjut. Stefan Wise Pasaribu. Langsung lanjut nih sebelum pertanyaannya padam nih apinya. Cewek rambut panjang apa pendek? Sama-sama bagus sih ya. Sama-sama bondol juga bagus, yang panjang. Mungkin gue pilih panjang kan. Oh iya. Kenapa Kang Dias? Tipan deh kayaknya, tipan di belakang Iya. ini. Lama-lama cewek yang rambut bondol atau yang nggak punya rambut. Oke bener. Selanjutnya, Oke. kalau lagi di stage, Yap. ear monitornya error atau sound monitor lu yang rese itu depan. Lebih baik ear gue lah yang error. Karena Ya karena gue bisa copot, gue denger aja Iya, yang ini. itu. Bener gak sih? Iya. kalau misalnya itu, ini kalau ketika kita copot, kita nggak bisa denger ini kan? Ya, Bisa denger. gue 2 kota terakhir ini ya, sama hari ini mungkin ya, ear gue rusak kayak. Oh? Iya, gue lagi cuci muka lagi basah, jatuh ke wastafel-nya, ininya, body pack-nya. Oh. Jadi korslet gitu, jadi gue nggak pakai, jadi gue pakai wedges doang udah. Oh iya. Iya, Nyok karena gue langsung nggak apa? dengar suara gue, tapi gue dengerin lagi terus. Akhirnya gue belajar untuk ini namanya apa namanya? Lebih peka gitu lah. Oh, dari kekurangan ada kelebihan. Udah Betul, gue jadi lebih peka gitu. jadi. Satu pertanyaan terakhir untuk Oke. Stefan Pasaribu, teman-teman. Ku tak mampu lagi atau belum siap kehilangan? Waduh, sama-sama anak gua. Ini mau dipilih apa nih? Prefer Buat yang sekarang mana? kali ya. Buat sekarang boleh. Aku tak mampu lagi. Karena lagi promo. Dia baru lahir. Oh. Biasanya yang baru lahir itu dimanjain. Oh, Iya kan? Jawaban lu keren banget itu. Iya. Biasanya orang kesini kan, iya karena yang lagi dipromoin. Iya Oh, karena enggak. lagi ini. Gimana, Semuanya gimana? karena yang baru lahir itu pasti dimanjain. Gue suka lo jawaban itu. Gue Anak pinjem bungsu. ya nanti kalau Boleh Dika. Anak bungsu kita tuh. Kita anak bungsu kita. Ya kan lu pasti kan kayak gitu kan? Pasti lebih dibela kan? Karena yang udah dewasa itu udah bisa berjalan sendiri. Betul. Streamingnya udah jalan, ini udah jalan, orang udah tahu. udah Tapi yang tahu. baru nih kenalan dulu dong. Kenalan dulu, dia belajar lagi mengenal dunia. Luar biasa. Lain-lain hidup dari Stefan Pasaribu. Bro, Ya. sebelum lu jalan lagi jadwal lu kan banyak nih, Bro. Ya, alhamdulillah lagi Besok sibuk datang banget. dong. Jam berapa? Di Braga. Jam Braga, jam 7.
Ayolah, boleh. Ayo datang ya, Kang Dias. Semuanya datang ya. Boleh, Pokoknya asik-asikan di sana. Ayo, sebelum Bener ya. saya diteror. Sebelum lu cabut nih, Bro. Terima kasih. Belum. Jadi gua di Chamber Talks nih mewakili teman-teman semuanya di belakang kamera. Chamber Talks. Chamber Talks collab sama restoran Lenis Teras dan ini Oma nih, ini ada Oma. Ya. Oma ini nitip sebuah kado lah buat Stefan, buat bekal di jalan. Ini gue pegangin. Boleh silakan. Terima kasih Oma ingatkan apa ini? Dari Stefan. Oma ingatkan, di saat suasana hati ingin menyerah, janganlah kehilangan arah. Karena menyerah terlalu mudah. Asik. Thank you, Tadi, Ki. Oma. Emang menyerah terlalu mudah, Oma. Tapi kalau dia selalu nyakitin kita gimana, Oma? Langsung minor. Brother, thank you banget. Thank you so much, Dika. Thank you. Ini You're the best. Ini sangat menyenangkan ya. Gue akhirnya banyak dapat insight baru, gue banyak dapat pelajaran baru dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Oh, ini mengawali pertemuan-pertemuan kita berikutnya dong. Asik. Ditunggulah kita main-main lagi. Kalau ke Bandung, lu wajib kita ngobrol-ngobrol lagi di Oh, sini. harus. Nggak usah ada ini. Di luar nggak apa-apa. kamera juga bilang sama Kang Dias nih nanti. Ayo. Tapi kan nanti malam kayak kita punya Kang Dias. Udah kangen banget. Yes. Thank you so much. Segitu dulu mungkin kalau kalian suka sama episode kali ini, boleh di like, share, subscribe, dan komen. Jangan-jangan ada cerita dan lagu-lagu Stefan Pasaribu yang nyambung banget sama kisah hidup kalian. Seperti yang Stefan tadi bilang, kehilangan itu nggak apa-apa, asal bangkit lagi. Ya lu ngomong gitu nggak sih tadi? Menyerah. Nggak tahu gua. Menyerah itu nggak apa-apa. Tuh, menyerah itu nggak apa-apa pokoknya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Peace.